Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifanata Nugraha dengan NIM 2201156 dengan Prodi Teknik Perminyakan D tahun 2022. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi fisika dasar, yaitu materi praktikum yang berjudul Bandur Matematis dengan kode F10. Di bab ini terdapat 5 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada analisa data dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Sebelum menjelaskan dan memasuki bab-bab yang akan dijelaskan, di sini terlebih dahulu ada abstrak. Di abstrak ini adalah Bandur matematis merupakan salah satu cara sederhana agar dapat menentukan besar dari nilai gravitasi bumi. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki hubungan periode bandul dengan panjang tali, sudut simpangan, dan massa bandul. Dan di dalam abstrak ini terdapat kata-kata kunci, yaitu kata-kata yang sering keluar di dalam laporan ini. Terus kita memasuki bab 1, yaitu bab pendahuluan. Dengan latar belakang, ayunan sederhana adalah salah satu contoh sistem yang melakukan gerak harmonik. Gerak harmonik sederhana. Melakukan eksperimen dengan bandul matematis, perancangannya sederhana. Namun dari kesederhanaan tersebut, kita dapat mengamati dan menganalisis berbagai peristiwa, seperti percepatan gravitasi bumi dan perubahan energi. Tujuannya dilakukan praktikum ini ialah menentukan percepatan gravitasi planet, kemudian mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga adalah mengamati hubungan antar periode getaran dengan panjang tali. Kemudian ada apa saja permasalahannya, yaitu bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati bagaimana hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga itu bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Kemudian kita memasuki bab kedua, yaitu bab dasar teori. Dasar teorinya adalah gerak bandul merupakan gerak harmonik sederhana yang terdiri dari tali dengan panjang L dan beban bermassa M. Gaya yang bekerja pada beban adalah beratnya miligram dan tegangan T-nya pada tali. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan tali, kemudian tali tersebut diberi simpangan setelah simpangan dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran selaras. Dari sini berlaku persamaan F1 per 2pi atau T sama dengan 2pi per 1 per G setengah, di mana F itu adalah jumlah getaran per detik dengan satuan second, T adalah periode satuan dengan satuan second, kemudian ada G itu adalah percepatan gravitasi, dan I itu adalah panjang talinya. Kemudian memasuki bab 3, yaitu bab metodologi. Di bab 3 ini kita menjelaskan bagaimana melakukan langkah-langkah untuk menjalankan simulasinya. Di sini ada dilangkahi dengan awal memulai start, kemudian kita membuka simulasi pad, kemudian mengatur ujung berada di tengah bandul, kemudian memberi simpangan kecil pada bandul dan lepaskan, serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Kemudian ada catat waktu yang ditempuh. Kemudian setelah kita mencatat waktu yang ditempuh, maka kita ulangi lagi sampai dari poin 1 sampai 4 sebanyak 5 kali. Kemudian ulangi lagi pada poin nomor 1 sampai 5 dengan panjang kode yang berbeda, dan catatlah terus, kemudian praktikumnya selesai. Di sini juga ada pengolahan data. Di sini ada 3 data, yaitu jenis data-data yang berbagai varian datanya. Kemudian ada analisa data dan pembahasan berada di bab 4. Setelah kita melakukan perhitungan, maka kita dapat mencatat data-datanya, kemudian kita menghitung data-datanya, seperti lambdanya, periodenya, dan T kuadratnya. Kemudian setelah kita menghitung,
yang ada di tabel ini, kemudian kita bikin di Microsoft Excel dan menginput datanya, kemudian kita membuat grafik yang ada di sini. Di sini terlihat ada 3 tabel dan 3 grafik yang terbentuk. Kemudian juga ada penghitungan regresi linear. Sini ada data-datanya, kemudian setelah kita menghitung data dari ini, kemudian data-data tersebut, data 1 sampai 10 di total. Kemudian setelah penonton ini jadi kita bisa akan memasukkan ke dalam hitung-hitungan yang ada di sini. Terus kita memasuk pembahasan. Pada praktikum ini terdapat satu jenis bandul yang digunakan, yaitu bandul matematis dengan menentukan panjang tali, simpangan, dan masa dengan periode air serta menentukan percepatan planet X. Kegiatan pertama memanipulasi panjang tali sebanyak 10 kali dengan panjang 0,1 meter hingga 1 meter. Masa 0,8 kg dan simpangan yang dikonstantakan. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul. Semakin pendek panjang tali bandul, maka waktu yang diperlukan untuk waktu yang lebih sedikit dan sebaliknya. Kegiatan kedua memanipulasi simpang sebanyak 10 kali dengan simpangan dari 6 derajat hingga 60 derajat. Masa 0,8 kg dan panjang tali 0,4 meter yang dikonstantakan. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa simpangan juga bisa mempengaruhi periode bandul. Kemudian ada kegiatan ketiga memanipulasi massa bandul sebanyak 10 kali dengan massa 0,1 kg hingga 1 kg. Simpangan 12 derajat dan panjang 0,4 meter. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa massa yang diubah untuk tidak mengubah periode ayunan bandul. Kegiatan keempat adalah menghitung percepatan gaya gravitasi planet X menggunakan hasil dari kegiatan pertama. Untuk menghitung percepatan gravitasi planet X dapat menggunakan rumus di slide sebelumnya. Kemudian ada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dari percobaan ini diperoleh kesimpulan yaitu panjang tali mempengaruhi periode bandul. Yang kedua, massa tidak mempengaruhi periode bandul. Yang ketiga, mempercepatan gravitasi adalah 14,0260 Newton per meter. Kemudian ada sudut simpangan mempengaruhi periode bandul. Kemudian di sini saya akan memberikan saran. Saran yang pertama adalah membaca modul sebelum praktikum agar kita lancar dalam melakukan simulasinya. Kemudian kita menggunakan modul soal agar lebih mudah ketika menjalankan simulasinya. Kemudian kita harus teliti saat melakukan percobaan agar mendapatkan data yang dihasilkan lebih maksimal. Dan jika ada teman yang usaha dalam mengerjakannya, maka sebaiknya kita membantunya dalam menyelesaikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.